menikmati kisah-kisah ajaib dari kumpulan Dongeng Anak di Kirana Family Channel. Mari kita terbang bersama ke dunia penuh imajinasi dan petualangan yang seru. Di sebuah hutan yang lebat dan penuh warna, hiduplah berbagai macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil yang terkenal cerdik. Tapi sayangnya ia sedikit sombong. Di sisi lain, ada seekor kura-kura yang sangat sabar dan selalu tenang. Dalam setiap langkahnya, mereka hidup berdampingan dengan damai. Suatu pagi yang cerah, saat kancil sedang berlari-lari kecil dengan lincahnya, ia lihat seekor kura-kura berjalan perlahan di tepi sungai. Kancil pun berhenti dan dengan nada mengejek berkata, "Hei, kura-kura, lambat sekali jalanmu. Kalau seperti ini terus, kapan kamu akan sampai ke tujuanmu?" Hanya kura-kura tersenyum mendengar ejekan kancil. Penasaran bagaimana kelanjutan Ceritanya. Kisah kancil dan kura-kura. Jangan lupa subscribe. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kancil yang sangat terkenal karena kecepatannya. Suatu hari, dengan sombongnya, si kancil menantang kura-kura yang lambat untuk lomba lari. "Hai kura-kura, berani tidak kau adu lari denganku?" Ejek kancil sambil tertawa. Kura-kura yang bijak hanya tersenyum dan menerima tantangan itu. Keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Kancil langsung melesat secepat kilat, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Merasa sudah pasti menang, kancil memutuskan untuk tidur siang di bawah pohon. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan sabar, langkah demi langkah, tanpa henti. Saat kancil terbangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kancil berlari sekuat tenaga, tapi terlambat. Kura-kura pun menjadi pemenangnya. Dari cerita ini kita belajar, kesabaran dan usaha yang tekun bisa mengalahkan kesombongan. Jangan lupa subscribe ya untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa. Pada suatu pagi yang cerah, seekor burung bangau berdiri di tepi sungai, mencari ikan untuk sarapan. Air sungai jernih berkilau, diterpa sinar matahari. Di antara batu-batu kecil, seekor ikan kecil berenang dengan riang. Bangau menatap ikan itu dengan lapar, tapi saat hendak mematuk, ikan kecil berkata, "Jangan makan aku, bangau. Aku masih kecil. Kalau kau biarkan aku tumbuh besar, nanti aku akan kembali dan bisa menjadi santapan yang lebih mengenyangkan untukmu." Bangau berpikir sejenak. Masuk akal juga, katanya sambil tersenyum. Ia pun melepaskan ikan kecil itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Suatu hari, bangau kembali ke sungai yang sama. Ia sudah lapar sekali. Namun sungai kini surut dan airnya keruh. Ikan kecil yang dulu dijanjikan tak pernah kembali. Bangau menyesal. Seharusnya aku tidak menunggu terlalu lama. Rezeki kecil pun jika disyukuri bisa membawa kenyang. Sejak hari itu, burung bangau tak lagi menunda rezeki yang datang. Dan ia belajar untuk bersyukur atas apa yang ada hari ini. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo yang sangat ingin memiliki anak. Suatu hari, ia mendapat biji timun ajaib dari raksasa. Dari biji itu, lahirlah seorang bayi cantik bernama Timun Mas. Tapi raksasa menagih janjinya. Saat Timun Mas dewasa, ia harus diserahkan. Ketika waktunya tiba, Mbok Rondo memberikan 4 benda ajaib kepada Timun Mas. Biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melarikan diri dari sang raksasa. Timun Mas melempar satu persatu benda itu. Biji timun berubah jadi hutan lebat, jarum jadi bambu tajam, garam jadi laut luas, dan terasi jadi lumpur panas. Raksasa pun tenggelam di dalamnya. Akhirnya Timun Mas dan ibunya hidup bahagia selamanya. Dari kisah ini, kita belajar keberanian dan kasih sayang bisa mengalahkan segala ketakutan.
Di sebuah hutan yang rindang di tanah Indonesia, hiduplah seekor kancil kecil yang cerdik, namun sedikit nakal. Pagi itu, perutnya keroncongan dan matanya tertuju pada sesuatu yang sangat menggiurkan. Kebun timun, Pak Tani yang segar dan hijau. Tanpa pikir panjang, si kancil langsung menyelinap masuk. Crash, crash. Dengan lincah, ia melahap timun-timun itu. Tapi, keesokan harinya, Pak Tani yang marah sudah memasang jebakan. Dan benar saja, plak! Kaki si kancil terperangkap dalam jebakan getah yang lengket. Ia panik, tapi otaknya yang cerdik langsung berputar. Tak lama, seekor harimau besar lewat. Kancil pun berteriak, "Hai harimau, cepat ke sini. Aku sedang menjaga kue lezat dari raja. Mau coba?" Tertarik, harimau itu mendorong kancil dan malah terjebak menggantikannya. Si kancil pun kabur sambil tertawa. Nah, begitulah kisah si kancil. Cerdik, tapi jangan ditiru ya nakalnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Di sebuah taman yang indah, di antara bunga-bunga yang bermekaran, hiduplah seekor ulat kecil bernama Lala. Setiap hari, Lala melihat kupu-kupu terbang bebas di langit, menari di atas bunga-bunga. Ia bermimpi bisa terbang juga, tapi tubuhnya masih kecil dan belum punya sayap. Suatu pagi, Lala merasa tubuhnya mulai berubah. Ia membuat rumah kecil dari benang halus, sebuah kepompong. Hari demi hari, ia menunggu, diam, dan sabar di dalam sana. Walau terkadang ia merasa kesepian, namun Lala percaya sesuatu indah sedang menunggunya. Sampai akhirnya, sinar matahari pagi menyapa. Kepompong itu mulai retak. Perlahan, keluarlah seekor kupu-kupu cantik dengan sayap berwarna pelangi. Lala pun kini bisa terbang, menari di udara seperti yang selalu ia impikan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran dan kepercayaan pada proses akan membawa keindahan pada waktunya. Sore itu, sinar matahari menembus jendela kamar Raffi yang dipenuhi mainan. Di tengah kamar, terbentang rel panjang berkelok-kelok mengelilingi kota mini buatannya sendiri. Ada jembatan kecil dari kardus, stasiun dari bekas kotak susu, dan pepohonan dari kertas hijau. Raffi menyalakan kereta kecilnya. Shuu, shuu. Kereta Raffi Express berangkat. Serunya gembira. Kereta itu bergerak perlahan, melewati terowongan buatan, melintasi jembatan, dan berhenti di stasiun mini. Ia mengambil beberapa boneka kecil dan menempatkannya di peron. "Penumpang silakan naik. Kita akan berkeliling kota," katanya sambil tersenyum. Bunyi roda kecil beradu di rel plastik. Berpadu dengan tawa Raffi, ia membayangkan dirinya sebagai masinis sungguhan, membawa penumpang ke tempat-tempat indah. Saat hari mulai gelap, lampu kamar dinyalakan, dan kota mini Raffi tampak berkilau. Ia memandangi kereta kecilnya yang masih berputar dan berbisik pelan. "Besok kita jalan lagi, ya, Raffi Express." Kalian tahu nggak? Di Indonesia ada pulau di atas pulau. Yep, namanya Pulau Samosir. Pulau vulkanik ini terletak di tengah Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia. Jadi, kita bisa bilang, Samosir ini adalah pulau di atas Pulau Sumatera. Uniknya lagi, Danau Toba sendiri terbentuk dari letusan supervulkan ribuan tahun lalu, yang katanya hampir memusnahkan manusia. Keren banget ya, sejarah alam Indonesia. Jangan lupa subscribe untuk fakta unik lainnya. Tahu nggak sih, kalau Indonesia punya danau yang warnanya bisa berubah-ubah? Namanya Danau Kelimutu. Letaknya di puncak Gunung Kelimutu, Flores. Uniknya, danau ini punya 3 kawah dengan warna air yang berbeda dan bisa berubah seiring waktu. Ada yang berwarna biru toska, coklat, bahkan sampai hitam pekat. Masyarakat setempat percaya kalau warna-warna ini mewakili jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Keren banget kan alam Indonesia? Masih banyak rahasia lain yang menanti untuk kita ungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tahukah kamu, Indonesia punya tradisi unik yang disebut pasola? Tradisi ini berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola adalah pertarungan adu ketangkasan di atas kuda, di mana 2 kelompok saling melempar lembing kayu. Eits, tenang dulu,
ini bukan perang sungguhan ya. Pasola sebenarnya adalah ritual untuk mensyukuri panen dan memohon kesuburan tanah. Darah yang tumpah diyakini bisa menyuburkan bumi. Unik banget kan? Indonesia memang kaya budaya. Jangan lupa subscribe untuk fakta menarik lainnya. Tahukah kamu ada sebuah danau di Pulau Jawa yang warnanya bisa berubah-ubah? Bukan sihir. Ini adalah danau Telaga Warna di dataran tinggi Dieng. Terkadang hijau, kuning, bahkan warna pelangi. Fenomena unik ini terjadi karena kandungan sulfur yang tinggi di dalam air dan pembiasan cahaya matahari. Menurut legenda setempat, danau ini terbentuk dari cincin seorang putri bangsawan yang jatuh ke dalamnya. Kini, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling memukau di Jawa Tengah. Tahukah kamu, Pulau Kalimantan ternyata punya rahasia unik yang jarang orang tahu? Kalau kita lihat dari angkasa, bentuknya mirip banget sama naga raksasa yang sedang melingkar. Bagian kepalanya ada di wilayah Sabah, Malaysia, dengan lekukan teluk yang menyerupai mulut naga. Badannya membentang luas dari utara ke selatan, dan ekornya siuliola menjulur ke arah Sulawesi. Mitos lokal bahkan percaya kalau pulau ini dijaga oleh naga sakti. Keren banget kan? Alam Indonesia memang penuh kejutan. Tahu gak sih? Ada tradisi unik dari Batak Toba namanya Mangulosi. Ini bukan sekadar ngasih kain tenun biasa loh. Setiap motif ulos punya makna dan filosofi mendalam. Misalnya, ulos raghidup yang melambangkan kehidupan dan harapan. Prosesi Mangulosi ini biasanya dilakukan di acara penting seperti pernikahan atau kelahiran, sebagai simbol doa dan restu yang tulus. Unik banget ya, selembar kain bisa punya arti sedalam itu. Kerennya budaya Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai para penggemar legenda, selamat datang di petualangan mitos kita. Mari kita selami 5 elemen menakjubkan dari kisah Candi Prambanan dalam sekejap. Pertama, Pangeran Bandung Bondowoso. Sang pangeran perkasa ini jatuh cinta pada Roro Jonggrang dan setuju untuk membangun 1.000 candi dalam semalam sebagai syarat pernikahan. Selanjutnya, Roro Jonggrang. Putri cantik ini sebenarnya tidak ingin menikah, jadi dia mengajukan permintaan yang mustahil untuk menolak lamaran sang pangeran dengan halus. Kemudian ada pasukan jin. Bandung Bondowoso memanggil makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan supernatural, mereka bekerja cepat di bawah cahaya bulan, hampir menyelesaikan tugas mustahil tersebut. Arca Durga adalah elemen ikonik lainnya. Saat Roro Jonggrang menipu para jin agar berhenti, Bondowoso menjadi murka. Dia mengutuk sang putri menjadi arca ke-1.000 yang kini dikenal sebagai Arca Durga di dalam candi. Terakhir, Candi Sewu. Legenda mengatakan bahwa 99 candi yang dibangun adalah kompleks Candi Sewu di dekatnya, yang secara harfiah berarti 1.000 candi. Itulah tur singkat 5 bagian luar biasa dari legenda Candi Prambanan. Nantikan petualangan penuh mitos lainnya. Halo para penjelajah sejarah, selamat datang di petualangan Nusantara kita. Mari kita kenali 5 fakta menakjubkan tentang Kerajaan Sriwijaya dalam sekejap. Pertama, Sriwijaya adalah penguasa lautan. Kerajaan maritim kolosal ini mengendalikan jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Dengan armada lautnya yang kuat, ia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan tekstil yang makmur. Selanjutnya, pusat pendidikan Buddha. Diakui sebagai salah satu pusat pembelajaran agama Buddha terpenting di dunia. Para biksu dari Tiongkok dan India datang untuk belajar di sini sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Lalu masih ada misteri lokasinya. Jangan terkecoh dengan kemegahannya. Para sejarawan masih memperdebatkan lokasi pasti ibu kota Sriwijaya dengan Palembang di Sumatera sebagai kandidat terkuatnya. Prasasti Kedukan Bukit adalah bukti ikonik lainnya. Tugu batu kuno ini mencatat perjalanan pendirian kerajaan, memberikan kita gambaran sekilas tentang kekuatan dan ambisi awal Sriwijaya. Terakhir, kemundurannya yang misterius. Penyebab runtuhnya kerajaan perkasa ini masih menjadi teka-teki. Serangan dari kerajaan lain dan perubahan jalur perdagangan diduga menjadi faktor utamanya. Itulah tur singkat 5 fakta luar biasa tentang Kerajaan Sriwijaya. Nantikan keseruan penuh sejarah lainnya. Halo para penggemar sejarah, selamat datang di petualangan Nusantara kita. Mari kita kenal 5 fakta luar biasa tentang Majapahit dalam sekejap. Pertama, Hayam Wuruk. Raja terbesar Majapahit ini membawa kerajaan ke puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, wilayah Majapahit membentang luas, hampir seluas Indonesia modern. Dia adalah simbol kemakmuran di era keemasan. Selanjutnya, Gajah Mada.
sang Mahapatih yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Dia bersumpah tidak akan beristirahat sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Dengan kecerdasan strategisnya, ia berhasil memperluas pengaruh Majapahit secara masif. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari kitab Sutta Soma, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini menunjukkan betapa Majapahit sangat menjunjung tinggi toleransi beragama antara Hindu dan Buddha. Candi Penataran adalah bukti kehebatan arsitektur mereka. Kompleks candi terbesar di Jawa Timur ini menjadi pusat upacara keagamaan. Reliefnya menceritakan kisah-kisah epik yang sangat detail dan memukau. Terakhir, kemunduran misterius. Setelah kematian Hayam Wuruk, Majapahit perlahan melemah karena perang saudara dan bangkitnya kekuatan luar. Penyebab pasti runtuhnya masih menjadi perdebatan para sejarawan hingga kini. Itulah tur singkat 5 fakta menakjubkan dari era Majapahit Nant. Hai para penggemar sejarah, selamat datang di petualangan kuno kita. Mari kita bertemu 5 fakta menakjubkan tentang Tarumanagara dalam sekejap. Pertama, Purnawarman. Raja hebat ini adalah penguasa termasyhur kerajaan. Dengan kebijaksanaannya, ia memimpin pembangunan saluran irigasi besar untuk mencegah banjir dan meningkatkan hasil panen, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Selanjutnya, prasasti Tugu Monumen Batu ini mencatat proyek hidrolik besar sang raja. Ukiran telapak kakinya yang khas disamakan dengan jejak Dewa Wisnu, melambangkan kekuasaan dan perlindungan ilahinya atas seluruh wilayah. Lalu ada letak kerajaannya, jangan tertipu oleh misteri lokasinya. Para ahli percaya pusat pemerintahannya berada di sekitar Bekasi dan Bogor saat ini, sebuah posisi strategis yang mengendalikan jalur perdagangan sungai yang vital. Caruten adalah prasasti ikonik lainnya. Ditemukan di tepi sungai, prasasti ini juga menampilkan jejak kaki Purnawarman. Ini menegaskan statusnya sebagai penguasa dunia yang perkasa, seperti Wisnu terakhir, kehidupan ekonominya. Dengan akses ke laut dan sungai, mereka adalah pelaut ulung dan pedagang yang sukses. Mereka berdagang hasil bumi seperti cula badak dan kulit penyu, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi paling awal di Nusantara. Itulah tur singkat 5 fakta luar biasa dari era Tarumanagara. Nantikan yang keseruan penuh sejarah lainnya. Halo para penggemar sejarah, selamat datang di petualangan kuno kita. Mari kita jelajahi 5 fakta menakjubkan tentang Candi Borobudur dalam sekejap. Pertama, struktur kolosalnya. Monumen Buddha terbesar di dunia ini dibangun dari 2 juta balok batu vulkanik tanpa menggunakan semen sama sekali. Teknik kuncian antar batu yang canggih membuatnya berdiri kokoh selama berabad-abad. Selanjutnya, relief naratifnya. Ada lebih dari 2000 Nairus panel relief yang terpahat di dindingnya, menceritakan ajaran Buddha dan kehidupan masyarakat Jawa kuno. Ini adalah galeri seni batu terbesar dan terlengkap di dunia. Lalu ada stupa-stupanya. Di bagian atas candi terdapat 72 stupa, berbentuk lonceng yang berlubang. Di dalam setiap stupa, ada patung Buddha yang sedang bermeditasi. Konon, menyentuh patung di dalamnya akan membawa keberuntungan. Kemudian, misteri penemuannya kembali. Sempat terkubur abu vulkanik dan terlupakan selama berabad-abad, Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Stamford Raffles. Sebuah penemuan arkeologi yang luar biasa. Terakhir, makna kosmologisnya. Borobudur dirancang sebagai representasi alam semesta dalam ajaran Buddha, terbagi menjadi 3 tingkatan, Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Itulah tur singkat 5 fakta luar biasa tentang Candi Borobudur. Tetaplah bersama kami untuk lebih banyak keseruan penuh sejarah. Tahukah kamu legenda di balik Danau Indah Rawapening di Jawa Tengah? Konon, danau ini terbentuk dari sebuah kisah tentang seorang anak sakti bernama Baru Kelinting. Ia ditolak oleh warga desa karena wujudnya yang buruk rupa. Untuk membuktikan kesaktiannya, ia menancapkan lidi dan menantang warga untuk mencabutnya. Tak ada yang berhasil, kecuali dirinya sendiri. Dari lubang bekas lidi itu, air menyembur tanpa henti, menenggelamkan desa dan membentuk danau yang kita kenal sekarang. Benar atau tidak, legenda ini menambah pesona Rawapening. Tahukah kamu, Candi Prambanan yang megah itu punya legenda cinta yang luar biasa. Konon, seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso jatuh cinta pada Roro Jonggrang. Sang putri setuju dinikahi, tapi dengan satu syarat. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan makhluk halus, ia hampir berhasil. Tapi Roro Jonggrang curang. Ia menumbuk lesung dan menyalakan api agar terlihat seperti fajar. Ayam pun berkokok, dan makhluk halus lari. Bandung Bondowoso marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca ke-1000. Itulah arca yang kini ada di dalam Candi Prambanan. Tahukah kamu,
Indonesia punya pulau yang menyatu dengan benua lain. Pulau ini namanya Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Yang unik, pulau ini secara geologis bukan bagian dari lempeng Asia, tapi lempeng Indo-Australia. Jadi, secara teknis, Nusa Kambangan adalah secuil benua Australia yang terdampar di Indonesia. Selain terkenal sebagai pulau penjara, ternyata Nusa Kambangan menyimpan rahasia geologis yang luar biasa. Jangan lupa subscribe untuk fakta unik lainnya. Tahukah kamu, di Kebumen, Jawa Tengah, ada surga tersembunyi yang disebut sebagai Karang Sambung? Tempat ini bukan sekadar pemandangan indah, tapi juga dasar samudra purba yang terangkat ke daratan. Jutaan tahun lalu, lempeng samudra dan benua bertabrakan, mengangkat batuan dasar laut ini. Makanya, di sini kita bisa menemukan berbagai jenis batuan langka yang seharusnya ada di kedalaman ribuan meter di bawah laut. Keren banget kan? Karang Sambung ini seperti laboratorium alam raksasa. Hai para penggemar legenda, selamat datang di petualangan cerita rakyat kita. Ayo kita kenali 5 fakta kilat dari legenda Malin Kundang. Pertama, Malin Kundang yang ada terus sering pemuda miskin dan di desa nelayan di Sumatera Barat. Bertekad mengubah nasibnya, ia merantau ke negeri seberang, meninggalkan ibunya yang sudah tua. Selanjutnya, kekayaan Malin berkat kerja keras dan kelihayannya, Malin menjadi saudagar yang sangat kaya. Ia memiliki kapal-kapal besar dan istri yang cantik, benar-benar sukses besar pada masanya. Lalu kepulangannya suatu hari, kapal megah Malin berlabuh di kampung halamannya. Penduduk desa heboh menyambut kedatangan saudagar kaya itu, termasuk ibunya sendiri. Kemudian, momen durhaka, ibunya yang rindu berlari menghampiri, namun Malin malu mengakuinya. Di hadapan istrinya, ia dengan kejam menolak dan mengusir wanita tua itu. Akhirnya kutukan sang ibu. Hati ibunya hancur. Ia pun berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka. Tiba-tiba badai dahsyat datang dan Malin beserta kapalnya berubah menjadi batu. Itulah tur singkat dari legenda Malin Kundang yang penuh pelajaran. Tetaplah bersama kami untuk petualangan cerita lainnya. Hai para petualang, selamat datang di petualangan seru kita. Mari kita jelajahi 5 keajaiban Obayu Guci Tegal dalam sekejap. Pertama, pemandian air panas Guci. Sumber mata air alami dari Gunung Slamet ini kaya akan belerang. Konon, airnya berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan membuat tubuh rileks. Selanjutnya, jembatan kaca Barren Hill. Berjalan di atas jembatan transparan ini memberikan sensasi melayang di atas lembah hijau yang indah. Pemandangannya sungguh menakjubkan dan sangat cocok untuk berfoto. Lalu, ada Curug Jedor. Air terjun setinggi 15 meter ini dinamai dari suara jedor yang dihasilkannya saat air jatuh menghantam bebatuan. Suasananya sejuk dan sangat menyegarkan. The Gyeong juga merupakan daya tarik ikonik. Nikmati pemandangan 360 derajat perbukitan Guci dari atas anjungan kaca berbentuk tangan raksasa ini. Ini adalah spot foto yang sangat populer. Terakhir, Guciku Hot Water Boom. Wahana air ini menggabungkan keseruan taman bermain air dengan kehangatan air alami Guci. Sangat cocok untuk bersenang-senang bersama keluarga. Itulah tur singkat 5 destinasi luar biasa di Guci Tegal. Nantikan keseruan penuh petualangan lainnya. Tahukah Anda di mana letaknya Bumiayu? Ia adalah sebuah kecamatan di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, dan terkenal dengan budaya ngapaknya. Bahasa Jawa di sini sangat unik dan berbeza dengan logat Jawa lain yang lebih halus. Orang Bumiayu bangga dengan dialek mereka yang dianggap lebih jujur dan terus terang. Selain bahasa, Bumiayu juga kaya dengan tradisi seperti sedekah bumi sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian. Sebuah bukti kecil betapa kayanya kepelbagaian budaya di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak fakta menarik. Halo, teman-teman. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah besar yang sangat sombong. Setiap kali berjalan, ia selalu mengganggu hewan lain. Minggir semua, aku yang paling kuat di sini, teriaknya. Suatu hari, ia melihat seekor semut kecil sedang bekerja keras membawa makanan. Gajah itu tertawa dan menyemprotkan air dari belalainya ke arah semut. Si semut basah kuyup dan sangat kesal. Dengan berani, semut kecil itu berkata, "Hai gajah, jangan sombong. Suatu saat nanti, kamu akan tahu akibatnya." Gajah hanya tertawa lebih keras. Tapi, keesokan harinya, saat gajah sedang tertidur, semut kecil itu punya ide. Ia merayap dan masuk ke dalam belalai gajah, lalu mulai menggigit. Gajah itu menjerit kesakitan dan berguling-guling. "Tolong, keluar. Aku minta ampun," teriak gajah. Akhirnya, semut pun keluar. Sejak saat itu, gajah tidak pernah sombong lagi
dan belajar menghargai semua makhluk. Nah, seru kan ceritanya? Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Pernah dengar nama Batu Raden? Ternyata, di balik keindahan alamnya, ada sebuah kisah cinta legendaris loh. Alkisah, ada seorang Raden atau bangsawan yang jatuh cinta pada seorang suta, yaitu pembantu atau pelayan. Tentu saja, hubungan mereka tidak direstui karena perbedaan status sosial. Kisah cinta terlarang ini membuat sang Raden dan Suta memutuskan untuk pergi bersama. Mereka mengasingkan diri di sebuah hutan belantara yang indah. Nah, dari sinilah nama Batu Raden berasal. Batur yang berarti teman atau pembantu, dan Raden yang berarti bangsawan. Sebuah pengingat abadi tentang cinta sejati yang tak mengenal kasta. Jadi, saat kamu berkunjung ke Batu Raden, ingatlah bahwa kamu sedang menapaki jejak kisah cinta yang mengharukan. Menurut Ken, kalau kamu suka cerita legenda seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahukah kamu tentang suku Baduy yang tinggal di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon? Mereka adalah masyarakat adat Sunda yang hidup harmonis dengan alam dan menolak teknologi modern. Mereka terbagi dua, Baduy luar dan Baduy dalam yang sangat menjaga kemurnian tradisinya. Keunikan mereka bukan hanya cara berpakaian, tapi juga filosofi hidupnya yang sederhana dan penuh kearifan lokal. Ini adalah salah satu bukti betapa kayanya budaya Indonesia yang masih terjaga hingga kini. Ikuti terus untuk fakta menarik lainnya ya. Dahulu kala, ada seorang putri cantik bernama Chandra Kirana. Ia akan menikah dengan pangeran tampan, Raden Inu Kertapati. Tapi, ada seorang penyihir jahat yang iri dan menyihir sang putri menjadi seekor keong emas. Keong emas itu lalu dibuang ke sungai. Kasihan sekali ya. Suatu hari, seorang nenek baik hati sedang mencari ikan dan menemukan keong emas itu. Ia membawanya pulang dan meletakkannya di tempayan. Ajaibnya, setiap kali nenek pulang, rumahnya sudah bersih dan makanan lezat sudah tersedia. Nenek penasaran, siapa yang melakukannya? Nenek pun pura-pura pergi, lalu mengintip. Ternyata, keong emas itu berubah menjadi putri cantik. Akhirnya, kutukan itu pun terungkap. Tak lama, Raden Inu yang terus mencari Chandra Kirana berhasil menemukannya. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Kisah yang indah, bukan? Jangan lupa subscribe ya. Dahulu kala, di sebuah lembah subur di kaki Gunung Slamet, hiduplah Raden Baribin. Karena fitnah di istana, ia memilih mengembara mencari kedamaian. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah desa yang permai. Rakyat di sana menyambutnya dengan tulus. Seorang warga desa berkata, "Monggo Den pinarak, niki, unjukkan setanggengi calaken ngelak silakan Raden, duduk. Ini ada sedikit minuman untuk melepas lelah." Raden Baribin tersenyum, lalu meminumnya. Hatinya terasa hangat oleh ketulusan mereka. Ia pun berkata, "Segar banget, banyu iki rasane anget lan murni, kaya atine sampean kabeh, banyu mas." Dari kata itulah, tempat itu dikenal sebagai Banyumas. Di sana, Raden Baribin mengajarkan rakyat hidup rukun dengan hati yang bersih. Hingga kini, nilai itu masih dipegang teguh. Ketulusan lebih berharga dari kekuasaan. Jangan lupa follow untuk update selanjutnya ya. Pernahkah kalian mendengar cerita di balik megahnya Gunung Slamet di Jawa Tengah? Konon, gunung ini bukanlah gunung biasa loh. Menurut legenda yang beredar, Gunung Slamet dulunya adalah bagian dari sebuah gunung raksasa yang sangat tinggi. Bahkan puncaknya hampir menyentuh langit. Saking tingginya, gunung ini membuat Pulau Jawa jadi miring dan tidak seimbang. Melihat hal itu, para dewa pun memutuskan untuk memotong puncak gunung tersebut. Bagian puncaknya kemudian dipindahkan ke sisi barat dan menjadi Gunung Ciremai. Sementara itu, bagian tubuh gunung yang tersisa dinamakan Gunung Slamet, yang berarti selamat karena telah menyelamatkan Pulau Jawa dari ketidakseimbangan. Unik sekali ya ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk legenda menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Di Tanah Jawa, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dewi Mutiara. Sang putri sangat sedih karena bros pusaka kesayangannya jatuh ke dalam telaga yang dalam. Tiba-tiba, seekor kodok jelek muncul dan menawarkan bantuan. "Aku akan mengambilkan brosmu," kata si kodok. "Tapi, kamu harus berjanji untuk menjadikanku temanmu." Sang putri pun setuju.
Setelah bros itu kembali, sang putri melupakan janjinya dan lari kembali ke istana. Namun, si kodok menyusulnya. Melihat hal itu, sang raja menasihati putrinya agar menepati janji. Dengan berat hati, Dewi Mutiara mengizinkan kodok itu tinggal di istana. Suatu malam, sang putri bermimpi buruk dan terbangun sambil menangis. Si kodok yang melihatnya dengan lembut menyentuh sang putri. Ajaib, kodok itu berubah menjadi seorang pangeran tampan bernama Raden Putra. Ternyata, ia dikutuk menjadi kodok oleh seorang penyihir jahat. Karena kebaikan hati sang putri, kutukan itu pun sirna. Akhirnya, mereka berdua menikah dan hidup bahagia selamanya. Halo adik-adik, yang hebat. Hari ini, kakak punya beberapa kata-kata ajaib untuk kalian. Ingat ya, setiap buku yang kalian baca adalah pintu menuju dunia baru yang penuh petualangan dan pengetahuan. Jadi, jangan pernah takut untuk membuka lembaran baru. Sama seperti pahlawan dalam dongeng yang berani menghadapi tantangan. Kalian juga harus berani mencoba hal-hal baru dan jangan mudah menyerah. Setiap kali kalian belajar sesuatu yang baru, kalian menjadi lebih pintar dan lebih kuat. Teruslah bermimpi setinggi langit, karena dengan membaca dan belajar, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk digapai. Jadilah anak yang cerdas, baik hati, dan selalu ingin tahu. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Dadah. Di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Suatu hari, saat sedang menenun, alat tenunnya jatuh. Ia pun bersumpah, siapapun yang mengambilkannya, jika laki-laki akan dijadikan suami. Ternyata, yang datang adalah seekor anjing bernama Tumang. Dayang Sumbi menepati janjinya, dan mereka menikah. Lahirlah seorang anak laki-laki tampan bernama Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang berburu bersama Tumang. Karena kesal tidak mendapatkan buruan, ia membunuh Tumang dan memberikan hatinya pada ibunya. Dayang Sumbi yang marah besar memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka, lalu mengusirnya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda gagah dan bertemu kembali dengan Dayang Sumbi yang tetap awet muda. Mereka jatuh cinta tanpa tahu hubungan darah mereka. Saat hendak menikah, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan menyadari siapa dia. Untuk menggagalkan pernikahan, ia memberi syarat mustahil, membuat danau dan perahu dalam semalam. Sang Kuryang yang sakti hampir berhasil. Dayang Sumbi pun berdoa dan membuat fajar datang lebih cepat. Sang Kuryang marah, menendang perahu itu hingga terbalik, dan jadilah gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kejujuran dan mengendalikan amarah. Perbuatan yang didasari emosi seringkali hanya membawa penyesalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa yang tidak kenal Gatot Kaca, sang pahlawan super dari dunia pewayangan dengan julukan Otot Kawat Tulang Besi? Mari kita kenali kisahnya. Gatot Kaca adalah putra Bima dan Arimbi. Saat lahir, ari-arinya tidak bisa dipotong dengan senjata apapun. Akhirnya, senjata sakti Kontawijaya milik Arjuna yang bisa memotongnya. Keajaiban terjadi. Sarung senjata itu malah menyatu dengan tubuh bayi Gatot Kaca, memberinya kesaktian luar biasa. Untuk meningkatkan kekuatannya, Gatot Kaca direbus di kawah Chandra di muka bersama berbagai senjata dewa. Hasilnya, ia menjadi pahlawan yang tak terkalahkan, mampu terbang, dan memiliki kekuatan super. Singkatnya, Gatot Kaca lahir dengan keistimewaan, lalu ditempa di kawah suci, hingga menjadi satria perkasa yang selalu membela kebenaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita legenda lainnya. Terima kasih. Dahulu kala, di kerajaan Prambanan, hiduplah seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya memikat Bandung Bondowoso, pangeran dari kerajaan Pengging yang telah menaklukkan ayahnya. Bandung Bondowoso ingin mempersunting Roro Jonggrang.
namun sang putri membencinya. Untuk menolak pinangan itu secara halus, Roro Jonggrang mengajukan syarat yang mustahil, membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso menyanggupinya dengan bantuan pasukan jin. Ia hampir menyelesaikan 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Cemas melihat hal itu, Roro Jonggrang memerintahkan para dayang untuk menumbuk padi dan membakar jerami, menciptakan suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok dan para jin lari ketakutan. Bandung Bondowoso murka karena gagal. Ia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Begitulah asal-usul Candi Prambanan yang megah. Kisah mana lagi yang ingin kalian dengar? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Di sebuah taman bunga yang indah, hiduplah seekor kupu-kupiu yang istimewa bernama Pelangi. Sayapnya berkilauan dengan semua warna pelangi, membuatnya menjadi kupu-kupiu tercantik di seluruh taman. Setiap pagi, Pelangi akan terbangun oleh sinar matahari dan menari-neri di antara bunga-bunga, menghisap nektar manis. Suatu hari, Pelangi mendengar cerita tentang bunga abadi yang legendaris yang tumbuh di puncak gunung kristal. Konon, nektar bunga itu bisa membuat sayapnya semakin bersinar. Dengan semangat petualangan, Pelangi memutuskan untuk mencari bunga itu. Perjalanannya tidak mudah, ia harus melewati hutan lebat dan lembah yang dalam. Akhirnya, dengan keberanian dan tekad yang kuat, Pelangi sampai di puncak gunung kristal dan menemukan bunga abadi yang bersinar terang. Ia mengisap nektarnya, dan seketika sayapnya menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya. Pelangi pun terbang kembali ke tamannya, membawa cerita petualangannya yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Halo adik-adik, selamat datang di Dunia Dongeng. Hari ini, kita akan berpetualang bersama si kancil yang cerdik di sebuah hutan ajaib. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang sangat pintar. Suatu pagi yang cerah, kancil sedang berjalan-jalan saat ia melihat pohon buah-buahan yang sangat lezat di seberang sungai yang deras. Wah, kelihatannya enak sekali. Tapi, bagaimana cara menyeberanginya ya? Kancil berpikir sejenak. Tiba-tiba, ia melihat Pak Buaya sedang berjemur di tepi sungai. Kancil pun punya ide cemerlang. Ia berteriak, "Hai Pak Buaya, aku punya kabar gembira dari Raja Hutan. Raja akan mengadakan pesta besar dan ingin menghitung semua buaya yang ada di sungai ini untuk diberi hadiah." Para buaya pun senang dan berbaris rapi dari tepi sungai sampai ke seberang. Dengan gembira, Kancil melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, sampai akhirnya ia berhasil tiba di seberang sungai. Kancil pun berterima kasih dan menikmati buah-buahan lezat itu. Nah, seru kan ceritanya? Jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan dongeng seru lainnya. Sampai jumpa di sebuah langit malam yang luas. Hiduplah sebutir bintang kecil yang paling bersinar. Namanya Binar. Setiap malam, Binar melihat ke bawah, ke bumi yang penuh warna dan tawa. Ia sangat penasaran, seperti apa ya rasanya tinggal di sana. Suatu malam, dengan segenap keberaniannya, Binar melompat turun dari langit. Ia mendarat di sebuah taman bunga yang indah. Di sana, ia bertemu dengan kunang-kunang yang berkelip seperti dirinya. Mereka menari bersama di bawah sinar rembulan. Binar sangat bahagia. Ia belajar bahwa keberanian untuk mencoba hal baru akan membawanya pada petualangan yang tak terlupakan. Walaupun harus kembali ke langit sebelum fajar, kenangan indahnya di bumi akan selalu ia simpan di hatinya. Jangan lupa subscribe ya untuk dongeng seru lainnya. Sampai jumpa.